Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Kiai Haji Habibah Wafi selaku Ketua Stid Al-Muslihun, dan yang saya hormati kepada Bapak Sodik selaku pengampu dosen mata kuliah pengantar studi Islam, dan tak lupa kepada teman-temanku yang insya Allah berbahagia. Perkenalkan, nama saya Adina Tisnawati dari Prodi PAIB semester 1. Saya akan mempresentasikan tentang pokok-pokok ajaran Islam. Yang pertama, makna dan arti Islam. Islam memiliki beberapa arti, yaitu yang pertama, Islam berasal dari kata salam yang artinya menunjukkan pada keadaan damai, sebagaimana tertuang dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 61, yang artinya, dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Yang kedua, Islam diambil dari kata aslama, yang berarti patuh, tunduk, ataupun berserah diri. Maksudnya di sini, seseorang pemeluk Islam benar-benar merupakan seorang yang ikhlas menyerahkan diri dan jiwa raganya kepada Allah semata. Penyerahan diri seperti ini ditandai dengan pelaksanaan terhadap sesuatu yang Allah perintahkan serta menjauhi larangannya. Sebagaimana juga ditunjukkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 125, yang artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Arti Islam yang ketiga yaitu diambil dari kata salim yang berarti bersih dan suci, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 89 yang artinya kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Juga di surat As-Saffat ayat 84 yang artinya ingatlah ketika ia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci. Hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang suci dan bersih, yang mampu menjadikan para pemeluknya untuk memiliki kebersihan dan kesucian jiwa yang dapat mengantarkan pada kebahagiaan hakiki, baik di dunia maupun di akhirat. Yang keempat, makna Islam diambil dari kata salam, yang berarti keselamatan atau sejahtera, sebagaimana ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Maryam ayat 47, yang artinya berkata Ibrahim, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, aku akan meminta ampun bagimu kepada Tuhanku, sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Selanjutnya, doktrin dalam Islam. Doktrin merupakan ajaran-ajaran atau asas untuk mendirikan suatu agama atau organisasi-organisasi lain yang ajarannya bersifat sangat. Berikut terdapat 6 doktrin kepercayaan dalam Islam, antaranya yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala. Doktrin sentral agama Islam berkaitan dengan konsep tentang Tuhan yang ditinjau dari dirinya sendiri, juga nama-nama dan sifat-sifatnya. Doktrin yang integral tentang sifat ketuhanan sekaligus yang sangat azali dan yang maha baik yang berada pada jantung ajaran Islam. Allah bukanlah wujud yang murni, melainkan bukan hanya sekedar wujud, sehingga tidak ada deskripsi yang dapat menyifatinya, yang justru tidak dapat mengelakkan pereduksian sifatnya yang azali dan kenyataannya yang sangat, karena dia mengatasi segala pembatasan dan definisi. Di sisi lain, dia juga yang imanen, karena menurut Al-Quran, dia adalah yang pertama dan yang terakhir, juga yang lahir dan yang batin. Dia juga maha mengetahui segala sesuatu. Tuhan yang adalah yang pertama atau al-awal, karena dia adalah asal-usul dari segala sesuatu. Dia yang terakhir karena kepadanya segala sesuatu, bukan hanya jiwa manusia, melainkan seluruh kosmos akan kembali. Yang kedua, Rasul dan Wahyu. Islam menegaskan bahwa setelah doktrin berkaitan dengan sifat Tuhan atau at-tauhid, doktrin yang menempati urutan paling penting yang menyusulnya adalah doktrin kenabian atau an-nubuwah. Menurut pemahaman Islam, Tuhan telah menjadikan nubuah sebagai realitas sentral dalam perjalanan sejarah umat manusia. Lingkaran kenabian dimulai sejak Nabi Adam alaihissalam dan ditutupnya dengan turunnya wahyu Al-Quran. Seorang utusan Tuhan telah dipilih dari Allah dan hanya oleh dirinya sendiri. Klasifikasi utusan-utusan Tuhan atau al-anbiya terdiri dari mereka yang membawa kabar tertentu dari Tuhan disebut dengan nabi, dan mereka yang menjadi utusan disebut dengan rasul. Pembawa misi ajaran yang besar dan kelompok lain, mereka yang memiliki sikap teguh di dalam bahasa Arab disebut dengan ulul azmi. Yang ketiga, manusia.
Islam memandang manusia, baik laki-laki maupun perempuan, dari segi dirinya sendiri sebagai makhluk yang berada di hadapan Tuhannya, baik sebagai makhluk hidup maupun sebagai khalifah di bumi ini. Allah menciptakan manusia pertama kali dari tanah liat, lalu menghembuskan ruh kepadanya. Setelah itu Allah mengajarkan nama-nama benda kepadanya dan memerintahkan kepada seluruh makhluk Allah agar bersujud kepadanya, dan mereka bersujud kecuali iblis. Yang akhirnya iblis dilaknat oleh Allah dan menjadi musuh para hamba hingga akhir kiamat nanti. Yang keempat, alam semesta. Alam semesta juga dikatakan sebagai alam jagat raya, alam yang diciptakan oleh Allah sebagai tempat para makhluk yang lain. Tanah air, hewan, pohonan merupakan pemberian Allah yang harus kita jaga. Yang kelima, eksatologi. Yang dimaksud eksatologi adalah sebagai hari kiamat. Banyak dari ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis Nabi membahas subjek yang berkaitan dengan persoalan-persoalan eksatologi atau hari akhir dari seluruh realitas, baik makrokosmik maupun mikrokosmik. Islam meyakini bahwa pada kematian ini individu-individu memasuki satu keadaan yang nantinya menjadi pembuktian kebenaran dari pokok-pokok keimanan mereka, dari hasil perbuatan mereka dalam kehidupannya, meskipun kenyataannya akan selalu bergantung pada dimensi kasih ilahi yang tidak terhingga. C. Dimensi-dimensi Islam. Yang pertama, iman, Islam, dan ihsan. Dimensi-dimensi Islam yang dimaksud pada bagian ini adalah keimanan seseorang, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Nurul Majdi menyebutkan sebagai trilogi ajaran ilahi. Dimensi-dimensi Islam berawal dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Al-Muslim dalam kitabnya masing-masing yang sahih, yang menceritakan dialog antara Nabi Muhammad dan Malaikat Jibril tentang trilogi ajaran ilahi. Keimanan merupakan keyakinan secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Elaborasi aspek keimanan dijabarkan oleh para ulama dalam diri khusus, akidah ataupun tauhid. Konsep dasar Islam yaitu iman, Islam, dan ihsan yang menjadi prinsip fundamental agama. Dalam tiga unsur itu terselip makna kejenjangan atau tingkatan. Orang mulai dengan Islam, kemudian berkembang ke arah iman dan memuncak dalam ihsan. Imam Al-Syahrastani menjelaskan bahwa Islam adalah menyerahkan diri secara lahir. Oleh karena itu, baik mukmin maupun munafik adalah muslim. Sedangkan iman adalah pembenaran terhadap Allah, para utusannya, kitab-kitabnya, hari kiamat, dan menerima qada dan qadar. Integrasi antara iman dan Islam adalah kesempurnaan atau al-kamal. Atas dasar penjelasan itu, Al-Syahrastani juga menunjukkan bahwa Islam adalah pemula, iman adalah menengah, dan ihsan adalah kesempurnaan. Yang kedua, syariat. Secara kebahasaan, syariat adalah sumber air bagi manusia untuk mendapatkan minuman. Syariat menuntut seorang salik untuk menjalankan agama Islam dan terus-menerus melaksanakan perintah Allah setelah menjauhi larangannya. Segala perintah dan segala larangan pasti terlihat jelas oleh seluruh manusia. Syariat Islam adalah hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat muslim. Yang ketiga, thariqati. Thariqat adalah meneliti dan mengamalkan segala tindakan Nabi. Kata thariqat diambil dari bahasa Arab, yaitu dari kata benda thariqah yang secara terminologis berarti jalan, metode, ataupun tata cara. Yang keempat, sufisme. Ada beberapa sumber perihal etimologi dari kata sufi. Pandangan umum ialah kata itu berasal dari kata suf, yang berarti wol, merujuk pada jubah sederhana yang dikenakan oleh para ascetik muslim. Namun, tidak semua sufi mengenakan jubah atau pakaian dari wol. Hal ini menaruh penekanan pada sufisme, pada kemurnian hati dan jiwa. Teori lain mengatakan bahwa tasawuf berasal dari kata Yunani theosophy atau artinya ilmu ketuhanan. Beberapa definisi sufisme yaitu paham mistik dalam agama Islam sebagaimana Taoisme di Tiongkok dan ajaran yoga di India. Yang kedua yaitu aliran kerohanian mistik dalam agama Islam. Pendapat yang mengatakan bahwa sufisme berasal dari dalam agama Islam. Sufisme adalah isme atau juga dapat dikatakan sebagai ilmu untuk menjalani kehidupan sufistik seorang sufi, yang mana diketahui bahwa akhir dari kesufian adalah awal dari kenabian, yang tentu saja menjadikan kesufian dapat diartikan pencarian kesucian yang tertinggi yang menjadi dasar awal atau awal kenabian. Fase awal ini juga disebut sebagai fase aktisme, yang merupakan bibit awal tumbuhnya sufisme dalam peradaban Islam. Keadaan ini ditandai oleh munculnya individu-individu yang lebih mengejar kehidupan dunia akhirat.
Keadaan ini ditandai oleh munculnya individu-individu yang lebih mengejar kehidupan akhirat, sehingga perhatiannya terpusat untuk beribadah dan mengabaikan duniawi. D. Amalan, ritualitas, dan upacara keislaman. Secara umum, ritual Islam dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ritual yang ditegaskan dalam Al-Quran, dan yang kedua, ritual yang tidak ditegaskan dalam Al-Quran ataupun sunnah. Contoh ritual yang ditegaskan dalam Al-Quran seperti salat, dan yang sunnah seperti maulid Nabi. Ritual Islam dapat ditinjau dari segi tingkatan, dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, ritual Islam yang wajib dilakukan oleh umat Islam seperti sholat 5 waktu. Yang kedua, ritual Islam ibadah sholat sunnah seperti bacaan dalam rukuk dan sujud, sholat tahajud, dan sholat duha. Yang ketiga, ritual Islam yang berupa anjuran dan tidak sampai pada derajat sunnah seperti anjuran membaca ayat kursi. Dari segi tujuan, ritual Islam ada dua. Yang pertama, ritual yang bertujuan mendapatkan ridha Allah semata dan balasan yang ingin dicapai adalah kebahagiaan ukhrawi. Yang kedua, ritual yang bertujuan mendapatkan balasan di dunia ini, misalnya sholat istisqa. Sholat istisqa adalah sholat untuk memohon hujan. Upacara keislaman yaitu seperti sholat 2 hari raya, maulid Nabi, Isra Mi'raj, tahun baru Islam, akikah, walimatul ursi, dan walimatul khitan. Yang E. Institusi kelembagaan organisasi keislaman. Sukanto mendefinisikan lembaga sebagai himpunan dan norma yang berlaku dalam masyarakat dari segala tindakan sosial yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Menurut Robert Birtach, lembaga dapat dibedakan dengan asosiasi. Asosiasi adalah kelompok yang terorganisasi dan memiliki identitas atau nama. Sedangkan lembaga adalah prosedur yang diorganisasikan yang terdiri dari konsep-konsep seperti kebiasaan, ide, ataupun norma. Sehingga lembaga merupakan sebuah wadah atau tempat yang berisi perkumpulan orang-orang yang memiliki aturan atau norma-norma untuk mencapai tujuan yang sama. Lembaga Islam adalah sistem norma yang didasarkan pada ajaran Islam yang sengaja diadakan untuk memenuhi kebutuhan umat Islam yang sangat beragam mengikuti perkembangan zaman. Sekian presentasi saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.